Halo semua, apa kabar kalian? Pastinya gue selalu mendoakan agar kalian semua selalu dalam keadaan sehat. So teman-teman semua, welcome back to this channel with the new episode. Di episode kali ini, gue pengen ngomongin mengenai Saitama lagi. Pokoknya kalau di channel gue sampai saat ini masih didominasi tentang pembahasan Saitama. Karena gue tahu perasaan-perasaan Saitama holder atau Saitama Wolfpack yang mungkin kebanyakan pada nangis di pojokan kayaknya. But anyway, teman-teman, jangan pernah salah paham. Gua ngebahas Saitama bukan dalam artian untuk ngajakin kalian untuk pada masuk. Ayo pada masuk ke Saitama. Nggak seperti itu. Gua cuma pengen sharing informasi aja. Gua cuma pengen ngebahas biar jadi bahan diskusi di kolom komentar. Dan sekalian gua nemenin para Saitama Sangkuters gitu loh. Ya kan? Dan sebelum gua ngebahas lebih detail atau ke pembahasan intinya, gua mau disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian tetap harus do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada suatu ajakan untuk membeli ataupun mungkin menjual aset kripto, khususnya aset Saitama. Gua harap kalian tetap bijak dalam bertrading. Untuk waktu sekarang kalau kita ngomongin kripto kayak yang gimana gitu, karena secara umum marketnya memang sedang berdarah-darah. Gue sempat bahas di video gue sebelumnya, pada saat global crypto market cap itu ada di sini, ada di angka sekitar 1,2 triliun US dollar. Nah, gue bilang di situ, apakah ini akan mengulang fase yang sebelumnya, akan reversal ke atas atau mungkin menurun? Dan kita udah tahu jawabannya ya. Ternyata ini turun, nggak tanggung-tanggung pun turunnya sampai di bawah 1 triliun US dollar. Sekarang ada di angka sekitar 900-an miliar US dollar. Gila men, ini sih gila. Yang pasti gua nggak akan ngebahas apa penyebabnya, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu, enggak. Biarin teman-teman YouTuber yang lebih expert yang ngebahas tentang secara global ini kenapa. Dan biarin gua ngebawain topik-topik yang mungkin ringan aja untuk dibahas gitu kan. Ini adalah chart dari Saitama versi 2 di Dextool. Untuk harganya pada saat video ini dibikin ada di 0,003284 dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 29%. Namun dalam 1 minggu terakhir ini mengalami penurunan 65,15%. Dan untuk total market capnya ini ada di angka 328 juta US dollar. Gua terakhir bikin video mengenai Saitama pada saat harganya sekitar 0,009 sekian. Pada saat itu beberapa saat setelah launching versi 2-nya. Namun setelah harganya sampai di angka itu akhirnya perlahan-lahan jatuh. Dan jatuhnya pun juga nggak kira-kira juga dalamnya sampai ke sekitar harga 0,002. Pengen sekali sebenarnya pengen keluar kata-kata kasar sebenarnya. Cuma kalau kita melihat market secara keseluruhan kayak ada yang membisikkan kita nggak sendirian gitu loh. Ya nggak sih? Mau gimana lagi? Memang keadaan marketnya secara keseluruhan seperti itu. Ya memang ada faktor internal juga gitu loh. Cuma kalau kita zoom out lagi secara global gitu kan, ya memang marketnya lagi bearish. Gua bawa kalian ke Twitter. Hari ini ada tweetan dari lbank.info. Ini sebenarnya udah gua tunggu-tunggu. Tweetan dari Lbank sejak peluncuran Saitama V2. Info mengenai Saitama versi 2 di Lbank. Di sini dikatakan Lbank will support Saitama V2 token contract upgrade and migrations. Ini adalah announcement resmi dari Lbank mengenai hal tersebut. Pertama, Lbank telah menangguhkan sementara layanan deposit penarikan Saitama atau withdrawal ya pada pukul 18 tanggal 28 Mei 2022 dan penghentian sementara perdagangan atau trading Saitama pada pukul 20 tanggal 28 Mei juga. Kemudian kita lanjut. Lbank telah mengambil snapshot aset Saitama sebelum pukul 20.00 pada tanggal 28 Mei dan kemudian menukar token sesuai dengan rasio 1 juta banding 1. Setelah itu aset Anda akan ditingkatkan ke Saitama versi 2 atau maksudnya di sini di-upgrade ya. Di sini pun tertulis juga smart contract untuk Saitama versi 2-nya. Kemudian di bagian note atau di bagian catatan, setelah upgrade selesai, Lbank tidak akan lagi mendukung deposit dan penarikan token Saitama lama. Jika Anda menyetor Saitama Anda, itu tidak akan dikembalikan untuk diproses. Harap perhatikan apakah alamat kontrak sudah benar saat melakukan deposit untuk menghindari kerugian yang tidak perlu bagi Anda. Jadi perhatikan catatan di sini ya. Kalau misalkan upgrade-nya sudah selesai, kemudian misalkan ada teman-teman yang deposit ke Saitama yang lama misalkan atau smart contract yang lama,
itu nanti akan hangus. Di sini dikatakan it will not be returned for processing. Nah, ini info yang penting juga. Deposit enable atau deposit akan dimulai lagi pada hari ini ya, tanggal 15 Juni jam 18.00 UTC plus 8. Berarti kalau waktu Indonesia Barat itu jam 17.00 hari ini. Kemudian untuk tradingnya, trade enable atau trading akan diaktifkan kembali di hari ini juga jam 22.00 UTC plus 8. Untuk waktu Indonesia Baratnya itu ada di jam 21.00. Untuk withdrawalnya sendiri itu akan mulai diaktifkan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Juni jam 18.00 UTC plus 8, yaitu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi gua rasa dari announcement ini udah sangat clear ya. Berarti ini udah jelas untuk para holder Saitama di L-Bank, termasuk gua juga. Gua nge-hold Saitama di L-Bank. Jadi perhatikan 3 hal ini, waktu-waktunya, deposit, trading, withdrawal, dan catatannya juga. Ini sangat penting. Kemudian teman-teman, beberapa saat yang lalu, Manpreet Kohli atau Manny the Hitman, dia adalah the CFO of Saitama. Dia nge-tweet, soon almost all exchanges will be running smoothly with Saitama V2. Di sini dikatakan bahwa sesegera mungkin hampir semua exchanges akan selesai memigrasikan Saitama versi 1 ke versi 2-nya. Jadi untuk kalian-kalian, untuk teman-teman yang misalkan pegang Saitama di platform yang lain, misalkan Hotbit, MEXC, Bitmart, dan lain-lain, gua rasa nggak perlu khawatir ya. Tunggu aja, sabar aja, karena masing-masing platform exchange itu punya SOP-nya masing-masing. Mereka punya prosesnya masing-masing. Jadi untuk waktu migrasinya, kapan selesainya, itu tentu akan berbeda-beda. Kalau udah selesai, nanti aset kita akan muncul, berapa dolar value-nya, berapa jumlah tokennya, seperti itu. Contoh misalkan ini, Saitama versi 2 di MEXC. Ini announcement dari pihak MEXC. Di sini dikatakan bahwa trading Saitama versi 2 itu akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 jam 15 UTC. Sedangkan deposit dan withdrawalnya itu dimulai setengah jam selanjutnya. Ini berarti kemarin ya. Dan kalau misalkan kita cek di MEXC, memang Saitama versi 2 udah ada di sana. Dan betul ini dimulai di tanggal 14 atau kemarin ya. Untuk harganya di platform ini ada di angka 0,0036 pada saat video ini dibikin. Setelah smart contract Saitama V2 di drop, gua belum sempat ngecek atau belum bikin video mengenai detail dari smart contract Saitama V2. Nanti gua akan bikin videonya sendiri. Kalau berdasarkan cuitan dari Manpreet Kohli, LP-nya ini sudah dikunci selama 2 tahun. Selain itu memang seperti yang dikatakan oleh Russell Arman atau Saitama Guru, di sini dikatakan the primary focus for now of course is to finish airdrops and ensure all centralized exchanges have received the proper token count. Jadi memang untuk airdropnya sendiri ke semua holder Saitama itu belum selesai karena ini dijalankan bertahap dan ini dilakukan secara airdrop. Artinya para holdernya tidak perlu ngapa-ngapain dan ini belum selesai. Maka dari itu untuk teman-teman yang mungkin belum received, belum menerima token Saitama V2 di personal wallet atau mungkin di centralized exchange, sabar aja dulu. Memang betul ada banyak orang yang merasa tidak adil dalam airdrop ini. Kenapa gak adil? Karena waktu itu beberapa saat setelah Saitama V2 diluncurkan itu kan sempat ngepam harganya sampai ke harga ini 0,009. Untuk yang sudah received atau menerima airdrop Saitama V2 itu bisa ngejual di harga-harga itu. Untuk yang belum menerima Saitama token versi 2-nya tentu nggak bisa jual dong, ya kan, sampai di harga yang katakanlah mungkin kemarin 0,002. Jadi ada banyak orang yang merasa ini nggak adil gitu loh. Selain itu, sebagian besar dari kita mungkin tahu bahwa dalam waktu dekat ini Saita Pro kemungkinan akan diluncurkan. Sebenarnya seharusnya ini menjadi hal yang menarik. Cuma ini mungkin terkesan sangat biasa sekali karena keadaan global market itu sedang berdarah-darah. Jadi gua nggak terlalu berekspektasi lebih mengenai Saita Pro ini ketika diluncurkan. Gua nggak expect untuk
ngedongkrak harganya lah, istilahnya seperti itu. Ya mungkin kedongkrak, tapi kalau misalkan ke push karena keadaan market yang berdarah-darah, ya pada akhirnya juga akan jatuh lagi gitu loh maksudnya. Mungkin untuk video kali ini gue cukupkan kali ya, biar nggak terlalu lama durasinya, biar kalian juga nggak bosen. Kalau kalian ada ide untuk video ke depan yang ngebahas token apa, misalkan token baru yang mungkin gue juga belum tahu, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti gue akan lihat, gue akan ngecek. Kalau misalkan kira-kira menarik, ya gue akan bahas gitu loh. Oke? Jadi dari gue cukup sekian. Thank you banget yang udah nonton video ini, dan thank you banget yang udah nge-support channel ini. Really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.